ini tentang saya sedikit, apa itu pendidikan saya, dan hari ini saya bekerja sebagai Group CEO di Maisa Group Holding Company yang saya rintis pada tahun 2017 yang lalu. Saya udah mulai masuk ke bisnis keluarga yang dulunya sebenarnya sangat family business, yang hari ini kita sudah menjadi perusahaan profesional ya. Kita itu mau jadi pekerja atau mau jadi entrepreneur atau wirausaha. Nah, ini sebetulnya harus dipikirkan semua orang. Ada dua konsep yang kita harus clear dulu di awal, kita ini mau kemana. Kenapa kok saya masukkan materi ini di awal? True, karena pemikiran sebagai wirausaha itu harus dimulai dulu kalau kita mau bangun bisnis. Karena businessman itu dimulai dari pikirannya, bukan dari mana-mana yang lain. Ya kenapa? Karena businessman itu dimulainya kenapa dari pikiran? Karena kalau nggak dari pikirannya, kita harus punya mindsetnya dulu mau jadi seorang pebisnis. Perlu banget loh kita sebagai entrepreneur tuh tahu tentang bisnis kita itu mau seperti apa, sama juga kita tuh perlu ngerti banget ya tentang mengenai laju ekonomi itu seperti apa. Nah, kalau kita kembali lagi nih teman-teman semua pada pekerja dan wirausaha, kalau kita lihat, kita perlu ngerti ya, kalau kita mau bangun sebuah bisnis, kita harus ngerti dulu pertama tadi ekonomi. Kedua, kita harus ngerti kondisi zaman kita seperti apa sih yang sebenarnya sedang tren. Dan juga bagaimana sih perbedaan daripada pekerja sama wirausaha ini. Kita perlu tahu nih ya teman-teman semua ya, dengan adanya bonus demografi ini. Kenapa kok bonus demografi ini terjadi? Karena jumlah penduduk yang ada pada usia 30-an ya, usia produktif akan lebih tinggi dibandingkan usia yang non produktif. Menjadi pebisnis itu harus tahu alasan, why itu sangat penting. Karena ada orang yang mau jadi pebisnis karena ya cuman pengen aja, atau mungkin karena tren atau karena apa. Tapi ini the most important. Why Anda mau jadi seorang businessman? Sejarahnya saya dimulai sama bapak saya ketika tahun 86 buka itu ya bisnis. Lalu saya juga meneruskan bisnis itu. Lalu ya ini bisnis yang kita buka waktu itu. Lalu sebenarnya saya bergabung itu pada tahun 2011 sebenarnya. Yaitu bisnisnya waktu itu ya eksis ada 5 bisnis yang udah eksis, ada 4 bisnis yang sudah eksis. Lalu pada saat saya pertama kali masuk, yang saya lakukan adalah pembenahan sistem manajemen. Dan ya itulah tugas entrepreneur yang saya kerjakan, yaitu tadi saya sampaikan bahwa saya harus ngerti perekonomian, saya harus ngerti bidang-bidang apa aja yang saya mau lakukan, dan bagaimana saya membangun bisnis itu semuanya. Saya selalu nggak pernah lupa tentang visi, yaitu visi Maisa tentang merajut kota, menghubungkan pulau, dan menyambut Indonesia. Ya. Perusahaan saya datangnya dari daerah, dari kota kecil di Jawa Timur, di Kota Madiun namanya. Tapi hari ini saya sudah ada di Jakarta, di Surabaya, ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di DKI Jakarta, dan tahun depan kita akan ada di Medan dan di Sulawesi Selatan. Saya kira itu mimpi besarnya di tahun 2022 untuk ada di 5 pulau besar di Indonesia. Apakah saya pikir saya sudah membangun dengan bisnis, Anda mungkin bisa pikir bahwa oh ya udah punya banyak uang, udah pasti aja. Saya pikir ya buat bisnismen nggak pernah ada uang yang cukup. Why? Karena ya selalu bisnismen itu kalau the real businessman ya. Kalau Anda punya uangnya 100 juta, Anda pasti akan mimpinya untuk bikin bisnis 1 miliar. Kalau Anda punya bisnis 1 miliar, Anda akan punya mimpi bisnis 10 miliar gitu loh. Nah itu hal yang wajar banget as a businessman. Kalau justru businessman nggak punya mimpi yang gede, nah itu yang aneh. Apakah Anda are you really a businessman? Gitu ya. Itu pertanyaannya harus ditanya. Atau Anda just sekedar tentang bekerja ya, Anda bekerja saja. Maisa itu merupakan mimpi dalam koper ya. Kok bisa Bapak bisa mimpi dalam koper? Karena Maisa itu sebenarnya adalah impian saya yang ada bersama dengan saya gitu ya. Dan selalu saya bawa kemanapun ya saya pergi ya. Karena Maisa itu hanya mimpi saya gitu. Makanya saya sebut mimpi dalam koper. Saya pikir kalau mau tahu ide bisnisnya itu bagus apa enggak sih, menurut saya ini ya. Coba diuji sama pasar ya. Ini penting banget. Karena pasar itu yang bisa tahu bisnis kita ini bagus apa enggak. Meskipun artinya gini, jangan semua ide juga di-sharingin ya. Karena kalau semua ide di-sharingin nanti bahaya kan, semua orang jadi tahu ide bisnisnya. Tapi cari teman-teman yang bisa dia sharing, pebisnis tertentu yang bisa diajak bicara, lalu diceritain idenya. Nah mungkin kalau di istilah startup banyak sekali disebut validasi ide. Ini penting sekali buat bicarakan soal ide. Karena kenapa ide ini jadi sesuatu yang kalau dibilang, ide itu kan baru sekedar ide kalau belum dieksekusi atau belum diuji. Nah, makanya perlu banget nih buat kita, buat sharing, supaya mendengarkan berbagai macam kata-kata yang bagus maupun nggak bagus dari orang lain.
Karena kalau kata-kata yang bagus ataupun nggak bagus ini kan jadi menarik ya. Kalau nggak bagus, kata-katanya bisa jadi masukan buat kita. Tapi kalau idenya apa, kalau dapat pujian kan itu juga bisa membuat kita lebih semangat. Jadi saya pikir sebagai businessman tuh jangan sampai telinganya jadi aktivis aja gitu loh. Jadi dengerinlah semua masukan atau semua kata-kata baik positif maupun negatif tentang ide bisnis kita. Nah, itu yang akan membuat ide bisnis kita tuh betul-betul bisa tervalidasi secara natural. Apakah ide ini bisa dijalankan atau enggak. Tapi juga saya mau pesan nih buat para bisnismen juga, kalau Anda punya ide yang bagus, terus semua orang tidak mendukung Anda, bagaimana? Seperti mungkin awal mulanya Gojek, Facebook, yang nggak banyak dukungan. Saya pikir asal Anda yakin dengan ide itu, jalanin aja. Gitu ya, jalanin aja. Dan cari partner, ini paling penting. Saya mau sampaikan cari partner. Cari partner, ini paling penting ya. Karena gini loh, kalau kita nggak dapetin partner, ya akhirnya jadi berat untuk menjalanin gitu ya. Karena pasti harus butuh pendukung. Saya pikir kalau mau tahu ide bisnisnya itu bagus apa enggak sih, menurut saya ini ya, coba diuji sama pasar ya. Ini penting banget, karena pasar itu yang bisa tahu bisnis kita ini bagus apa enggak. Meskipun artinya gini, jangan semua ide juga di-sharingin ya, karena kalau semua ide di-sharingin nanti bahaya kan, semua orang jadi tahu ide bisnisnya. Tapi cari teman-teman yang bisa dia sharing, pebisnis tertentu yang bisa diajak bicara, lalu diceritain idenya. Nah, mungkin kalau di istilah startup banyak sekali disebut validasi ide. Ini penting sekali buat bicarakan soal ide. Karena kenapa? Ide ini jadi sesuatu yang kalau dibilang, ide itu kan baru sekedar ide kalau belum dieksekusi atau belum diuji. Nah, makanya perlu banget nih buat kita, buat sharing, supaya mendengarkan berbagai macam kata-kata yang bagus maupun nggak bagus dari orang lain. Karena kalau kata-kata yang bagus ataupun nggak bagus ini kan jadi menarik ya. Kalau nggak bagus, kata-katanya bisa jadi masukan buat kita. Tapi kalau idenya apa, kalau dapat pujian kan itu juga bisa membuat kita lebih semangat. Jadi saya pikir sebagai businessman tuh jangan sampai telinganya jadi aktivis aja gitu loh. Jadi dengerinlah semua masukan atau semua kata-kata baik positif maupun negatif tentang ide bisnis kita. Nah, itu yang akan membuat ide bisnis kita tuh betul-betul bisa tervalidasi secara natural. Apakah ide ini bisa dijalankan atau enggak. Tapi juga, saya mau pesan nih buat para bisnismen juga, kalau Anda punya ide yang bagus, terus semua orang tidak mendukung Anda, bagaimana? Seperti mungkin awal mulanya Gojek, Facebook, yang nggak banyak dukungan. Saya pikir asal Anda yakin dengan ide itu, jalanin aja. Gitu ya, jalanin aja. Dan cari partner, ini paling penting. Saya mau sampaikan cari partner. Cari partner, ini paling penting ya. Karena gini loh, kalau kita nggak dapetin partner, ya akhirnya jadi berat untuk menjalanin gitu ya. Karena pasti harus butuh pendukung. Jawabannya gini ya. Kalau kita bicara tentang menemukan lingkungan, di Indonesia ini sebetulnya kita itu sebenarnya melihat ya dinamika untuk seorang yang entrepreneurship yang punya jiwa entrepreneur itu nggak banyak, jujurnya ya. Orang yang mau betul-betul mau berbisnis itu nggak banyak. Maka coba deh melakukan scanning ya, scanning kepada lingkungan atau teman-teman. Kira-kira siapa sih yang punya bibit-bibit ya, atau punya bibit-bibitnya? Oh, kayaknya dia nih punya jiwa bisnis gitu. Nah, kalau Anda punya itu, coba diajak sharing. Lalu dilihat bagaimana respon dia gitu ya. Kalau respon dianya bagus, nah ini kemungkinan bisa menjadi calon pendukung Anda gitu ya, bisa mendukung ide bisnis Anda. Tapi kalau enggak, ya berarti Anda harus cari orang lain gitu loh. Karena menjadi seorang bisnismen itu tantangan pertamanya mencari partner itu is a big problem loh, is a big challenge. Kalau Anda mau cari bisnis yang mau punya partner is the first challenge is a partner. Karena it's also the first problem. Ya, partner is the first challenge and first problem. Why? Karena menggabungkan 2-3 ide is not easy. Itu saya kira jawabannya. Jadi kalau saya ditanya tentang bagaimana untuk menemukan teman lingkungan yang bisa mendukung ide bisnis kita, cari sharing sebanyak-banyaknya sama sebanyak orang yang Anda lihat, kayaknya dia punya ide bisnis, dia bisa nih kayaknya gitu, bisa beri saya masukan. Dan ingat ya, masukannya nggak harus masukan yang masukan yang bagus gitu loh. Kadang masukan yang pedes pun juga mungkin gitu ya. Nggak bisa
ya kadang masukan-masukan yang pedes itu juga menjadi sesuatu yang bisa mendorong gitu, karena kita butuh kritik gitu kan ya. Kadang kita butuh kritik, kita butuh masukan, butuh sesuatu yang apa ya, saling mendukung, saling mendorong. Karena berantem dan lain sebagainya itu untuk menyamakan persepsi juga sangat penting sekali. Bisa berantem, bisa nggak cocok, cekcok dan sebagainya. Nah, as a businessman, ya as a business, kalau kita mau bisnis, salah satu keahlian yang dimiliki adalah keahlian untuk meyakinkan. Ya, kalau kita belajar tentang leadership, pernah belajar tentang leadership ya di kampus pernah belajar leadership nggak? Semuanya pernah kayaknya ya. Leadership itu apa sih? Katanya kemampuan untuk meyakinkan orang lain ya, mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan gitu. Ya saya pikir ya itulah leadership gitu loh. As a businessman ya Anda harus punya jiwa leadership. Bagaimana bisa meyakinkan orang lain gitu dan bercerita lebih banyak. Intinya sebetulnya saya kira one thing yang penting adalah menyampaikan ide kita, menyampaikan punya kemampuan untuk menyampaikan ide kita dengan baik, dan itu salah satu yang saya kira paling penting untuk bisa dilakukan.